Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema membangun keluarga samanah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang harmonis. Saya akan mengawali pembahasan ini dari mengutipkan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ketika memberikan penjelasan tentang ayat ini, Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar memberikan penjelasan yang sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa ketika Allah SWT memberikan kepada orang-orang yang sudah menikah rasa sakinah, itu artinya mereka saling cenderung, saling tenteram, karena laki-laki dan perempuan itu berpasangan. Jadi sebagai pasangan mereka itu saling mencari. Kemudian di atas landasan ketentraman itu, kata Buya Hamka, diberikanlah sakinah, diberikanlah mawaddah dan rahmah, di mana mawaddah itu, kata Buya Hamka, adalah perasaan cinta dan kasih yang coraknya itu sangat banyak berkaitan dengan aspek-aspek syahwat, fisik terutama ya. Jadi bagaimana kenikmatan fisik antara laki-laki dan perempuan itu sangat banyak dinikmati pada fase atau pada konteks mawaddah. Jadi mawaddah itu gambaran satu kondisi yang berlaku pada pengantin baru atau mereka yang masih muda belia. Jadi Buya Hamka menggambarkan dengan bagaimana hubungan seksualitas antara laki-laki dan perempuan itu menjadi hal yang sangat dinikmati pada fase mawaddah, pada saat di mana mereka itu pengantin baru atau pada saat mereka itu masih umur muda belia. Itulah sebabnya kata Buya Hamka, karena aspek-aspek fisik yang sangat kuat pada konteks mawaddah ini, maka dalam Islam itu diperbolehkan untuk kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan fisik, seperti misalnya bersolek, berdandan untuk pasangan, kemudian memperindah diri, mempercantik diri, dan seterusnya. Yang itu kaitannya adalah supaya antara suami dan istri itu bertambah suasana kemesraan di antara mereka. Buya Hamka menjelaskan dengan misalnya wangi-wangian, kemudian menjaga kebersihan, menjaga keelokan tubuh, dan seterusnya. Ini konteksnya adalah mawaddah. Nah, sedangkan rahmah, kata Buya Hamka, adalah suatu suasana di mana suami dan istri itu sudah memiliki umur yang lebih tua gitu ya. Jadi seiring dengan perjalanan waktu, maka kemudian semakin tua umurnya, semakin dewasa mereka menghadapi suasana kehidupan berumah tangga itu, maka akan menyebabkan mereka menjadi tidak lagi bercorak mawaddah, tapi lebih bercorak rahmah yang mereka saling kuat ikatannya dan sangat mendalam ikatan antara suami dan istri itu. Teman-teman sekalian, saya sudah siapkan materi, tapi ini silakan nanti dibagi aja ke peserta ya. Boleh di-share, boleh dibagikan ke grup, boleh di-share ke semua grup teman-teman di Karanganyar, di Wonogiri, di Sragen. Di-share aja dan tidak usah ditampilkan di tayangan kita kali ini ya. Jadi semuanya biar fokus pada penjelasan saja, tidak perlu ditayangkan materinya. Materinya nanti dibagi aja. Jadi sahabat sekalian jangan khawatir, Anda semuanya kalau ingin mendapatkan materinya nanti biar dibagi oleh panitia. Jadi tidak usah ditampilkan di Zoom dan tinggal nanti dibagi aja materinya gitu ya. Nah, lagi-lagi Buya Hamka memberikan penjelasan bahwa ketika Allah SWT memberikan suasana mawaddah dan rahmah pada pasangan suami istri, maka itu beliau membedakan berdasarkan usia. Jadi ketika anak-anak muda, maka yang lebih dominan pada anak muda itu adalah mawaddah.
Jadi corak interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan menikmati kesenangan-kesenangan yang halal antara suami dan istri. Tetapi kata Bu Yamka, sudah menjadi pengetahuan bersama, kata beliau, bahwa kehidupan suami istri itu tidak hanya tentang soal seksual. Karena kata beliau, semakin tua umur seseorang, seperti misalnya beliau menyebut angka umur ya, kalau laki-laki itu umurnya sudah 60, dan kalau perempuan umurnya sudah 50, maka syahwat seksual itu akan semakin berkurang. Sehingga mereka tidak lagi menikmati sebagaimana ketika masih muda belia. Nah, pada kondisi mereka sudah semakin senior umurnya itu, maka yang akan lebih dominan, yang lebih berkembang adalah perasaan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri itu yang lebih mendalam. Itulah yang disebut dengan rahmah. Jadi rahmah itu suasana cinta dan kasih sayang antara suami dan istri yang ikatannya itu sangat kuat, sangat mendalam, dan mereka tidak lagi mengandalkan kepada aspek-aspek yang bercorak fisik, tidak seperti pada saat mawadah. Maka kalau anak muda, pengantin baru itu coraknya mawadah yang sangat fisik, dan kalau rahmah itu sifatnya sudah berupa penghargaan, penghormatan, suasana belas kasih yang sangat tinggi antara suami dan istri karena umur mereka yang semakin tua. Nah itu sebabnya kalau dalam istilah lain yang lebih simpel gitu ya, sering disampaikan kalau bedanya antara mawaddah dengan rahmah itu, kalau mawaddah itu cinta karena, sedangkan kalau rahmah itu cinta meskipun. Nah, gitu. Jadi kalau mawaddah itu, kalau anak muda ditanya kenapa kamu nikah sama dia? Karena, nah itu karena itu ya, itu cinta karena itu mawaddah. Kenapa kamu nikah sama dia? Karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia seksi, karena dia maco, karena dia kaya. Nah itu cinta karena itu adalah mawaddah. Tetapi kalau sudah semakin tua umurnya dan mereka masih saling mencintai satu dengan yang lainnya, ketika ditanya seorang kakek, seorang nenek ditanya kenapa masih mencintai pasangannya yang sudah tua itu, maka mereka akan menjawab dengan meskipun aku tetap mencintainya meskipun dia sudah tua, aku mencintainya meskipun kulitnya sudah kendur, aku mencintainya meskipun rambutnya sudah putih, aku mencintainya meskipun giginya sudah tanggal, aku mencintainya meskipun dia tidak sekuat dulu lagi dan seterusnya. Ini yang namanya cinta meskipun gitu ya. Jadi untuk memudahkan memahami antara mawaddah dengan rahmah, cinta karena dan cinta meskipun. Jadi sepanjang kehidupan pernikahan sejak pengantin baru sampai akhir hayat masing-masing, itu semuanya bisa dinikmati. Karena kalau masa muda lebih dominan menikmati mawaddah, dan kalau sudah tua dominan menikmati rahmah. Ini sesuatu yang Allah berikan supaya kehidupan pernikahan itu semuanya bisa dinikmati oleh manusia. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, penjelasan Bu Yamka ini itu sejalan ya, bisa kita tautkan dengan ilmu-ilmu modern, misalnya teori yang dikemukakan oleh Dan Liptroff yang menyatakan bahwa interaksi antara suami dan istri dalam sepanjang pernikahan mereka itu akan melewati 5 fase. Menurut Dan Liptroff, interaksi suami dan istri itu melewati 5 fase. Fase pertama dia sebut sebagai romantic love. Romantic love itu bahasa kitanya bulan madu. Suatu suasana di mana suami dan istri itu cinta kasih di antara mereka sangat menggebu-gebu karena pengantin baru dan suasana masih suasana bulan madu. Keindahan yang luar biasa, keindahan yang sangat seru gitu ya pada konteks bulan madu itu. Ini yang disebut dengan romantic love. Kemudian namanya juga bulan madu, itu ada hitungan bulan gitu ya. Itu tidak akan berlangsung selamanya, tidak. Jadi yang namanya romantic love itu ada batas masanya, ada batas waktunya yang tidak bisa terus-menerus dinikmati oleh mereka berdua. Berapa lama? Tentu sangat beragam. Ada yang kurang dari setahun, ada yang setahun, ada yang 3 tahun, dan kalau penelitian yang lama itu ya, itu sampai, maksudnya yang panjang itu sampai bisa bertahan sampai 5 tahun. Tapi setiap pasangan bisa berbeda-beda gitu ya. Bisa kurang dari setahun, bisa antara 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, atau bahkan ada yang bisa bertahan sampai 5 tahun lebih, itu karena pandai untuk menjaga situasinya. Tapi secara umum pada tahun ke-5 itu sudah mulai decline, sudah mulai habis, sudah mulai berkurang suasana cinta, suasana romantisnya ya. Cintanya ada tapi berbeda bentuk. Jadi kalau cinta romantiknya itu pada tahun ke-3 sudah mulai berkurang, pada tahun ke-5 sudah mulai berubah bentuk. Umumnya seperti itu. Maka pada fase kedua
setelah romantic love-nya itu berakhir, maka pasangan suami istri akan masuk ke fase yang namanya distress atau disappointment. Mereka mulai kecewa, mereka mulai konflik, mereka mulai bertengkar, mereka mulai merasakan ketidaknyamanan satu dengan yang lainnya. Hal ini karena antara suami dan istri itu sudah mulai semakin terbuka. Jadi pengenalan antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga itu akan mengalami bagian-bagian yang semakin lama semakin diketahui semuanya gitu ya. Jadi yang itu disebut sebagai bahwa lapisan-lapisan kepribadian suami maupun istri itu terbuka selapis demi selapis. Jadi ada lapisan-lapisan yang semakin terbuka gitu ya. Misalnya dulunya awalnya belum banyak mengerti, tetapi makin hari makin mengerti. Kebiasaan masing-masing makin dimengerti. Ada kebiasaan-kebiasaan yang jorok pada pasangan. Yang kemudian dulunya tidak diketahui, setelah hidup sekian lama akhirnya saling mengetahui dan muncullah kecewa di situ karena setelah mulai terbuka selapis demi selapis kepribadian pasangan itu mulai terbuka, akan semakin kelihatan, oh ini pasanganku ternyata emosional, ternyata pemarah, ternyata orangnya pendendam, ternyata orangnya mudah berkata-kata kasar dan seterusnya yang akhirnya menimbulkan kekecewaan. Maka benarlah sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa menikah adalah bab menerima kondisi pasangan yang belum kita ketahui sebelum menikah. Jadi kayak apapun ya, kita menikah meskipun sebagian orang itu menikah dengan pacaran, tetapi orang yang menikah melalui pacaran pun bukan berarti bahwa mereka sudah tahu segala sesuatu. Tetap saja ada bagian-bagian yang tidak diketahui. Oleh karena itu ketika menikah, lalu kemudian mengetahui ada kondisi yang dulunya tidak diketahui, maka hendaknya bisa menerima kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Disinilah letaknya kita membuat dalam diri kita itu ya untuk bersiap supaya tidak mengalami kekecewaan yang berlebihan. Di fase kedua ini setiap pasangan akan berbeda-beda. Kalau pasangan ini sudah mengalami atau mendapatkan penyiapan yang baik, maka fase kedua ini tidak akan menyakitkan, tidak akan terlewati dengan jalan yang tidak nyaman gitu ya, karena mereka sudah bersiap bahwa memang ada hal-hal yang tidak mereka ketahui dari pasangannya dan oleh karena itu mereka sudah bersiap untuk menerima berbagai macam kondisi yang nanti muncul pada pasangannya itu. Nah, kalau fase kedua ini berhasil mereka lalui, mereka bisa masuk ke fase ketiga yang namanya knowledge and awareness. Jadi bagaimana mereka saling mengenal, saling belajar, saling mengetahui satu dengan yang lainnya. Kalau bagi sahabat-sahabat yang dulunya menikah dengan ta'aruf, maka di fase ketiga ini seperti ta'aruf berikutnya. Dulunya ta'aruf sebelum menikah, setelah menikah, lalu kemudian akan kembali mengalami proses ta'aruf yang lebih mendetail. Jadi di masa romantic love itu semuanya tertutup oleh suasana keindahan. Antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan itu isinya penuh dengan kesenangan-kesenangan, keindahan-keindahan sebagai pengantin baru. Tapi begitu kemudian itu habis suasana romantic love-nya, yang muncul adalah suasana kekecewaan, suasana-suasana ketidaknyamanan, lalu suasana konflik, suasana penyesuaian yang belum selesai, adaptasi yang belum rampung, dan seterusnya. Tapi kalau mereka mau belajar fase ketiga ini, belajar, kemudian memahami, mengerti, mereka saling mencoba untuk membuka diri, berdiskusi, lalu mereka bertanya kepada ahli, mereka membaca buku, ikut seminar, ikut berbagai macam program-program termasuk konseling atau bimbingan, maka akan menyebabkan mereka saling mengetahui satu dengan yang lainnya, bagaimana cara menjadi suami yang lebih baik, bagaimana cara menjadi istri yang lebih baik. Nah, fase ini adalah fase pembelajaran, di mana semula muncul kekecewaan pada fase kedua, maka pada fase ketiga mereka mulai belajar, pasanganku ini ternyata punya kelemahan ini dan itu, lalu kemudian mereka mencoba untuk saling mengenalinya lagi. Kalau ini berhasil pembelajarannya, maka akan masuk ke fase keempat yang namanya fase transformation. Transformasi, mentransformasikan, mengubah dari pengenalan di fase ketiga itu menuju kepada penerimaan. Pada fase keempat itu sudah mulai muncul penerimaan yang semakin tulus antara suami dengan istri. Barang hal-hal yang dulunya itu dikecewain gitu ya, yang dulunya itu membuat mereka berantem, yang dulunya membuat mereka nggak nyaman gitu, maka semakin mereka mengenali, akhirnya kemudian mereka semakin bisa menerima situasi dan kondisi pasangannya. Di fase keempat itulah mulai muncul penerimaan, saling penerimaan. Kalau dulu ada bagian tertentu, misalnya suami ngoroknya keras, itu menjadi bahan pertengkaran di fase kedua. Fase ketiganya mereka mulai belajar. Fase keempatnya akhirnya mereka sudah saling bisa menerima karena ternyata ngoroknya itu nggak bisa diubah gitu ya. Ada yang hal-hal tertentu yang pada akhirnya mereka bisa melakukan perubahan seperti berubah sikap, berubah
Yang semula pemarah sekarang sudah lebih sabar, yang semula itu kalau ngomong semaunya sekarang sudah mulai bisa mengatur omongannya. Itu sesuatu yang mereka bisa kondisikan diri pada fase ketiga, sehingga pada fase keempat mereka kemudian bisa saling menerima. Kalau ini bisa berhasil dengan baik, maka akan masuk ke fase kelima yang disebut dengan true love atau real love atau everlasting love. Cinta yang sesungguhnya, true love, real love, cinta yang sebenarnya. Itulah fase kelima yang dalam penjelasannya Bu Yamka inilah yang namanya rahmah. Jadi kalau romantic love itu menurut penjelasannya Bu Yamka tadi inilah mawadah. Mawadah itu setara dengan penjelasannya Don Liftraf sebagai romantic love. Sedangkan true love itu setara dengan penjelasan Bu Yamka sebagai rahmah. Nah, jadi kalau kita lihat dalam perjalanan fase-fase kehidupan berumah tangga antara suami dan istri itu ya, bermula dari romantic love, nanti ujungnya itu adalah real love. Dari cinta menuju cinta, dari cinta yang romantik menuju cinta yang sesungguhnya, dari mawadah menuju rahmah. Ketika pengantin baru itu adalah mawadah, dalam bahasa yang lainnya adalah romantic love. Kemudian ketika umur sudah semakin bertambah, mereka semakin menuju kepada situasi rahmah atau disebut juga sebagai true love atau real love. Ada yang bertanya kepada saya, mungkinkah kita itu memintas, tidak perlu melewati fase distress, tidak perlu melewati fase knowledge, tidak perlu melewati fase-fase kekecewaan itu. Dari romantic love, selesai langsung masuk ke true love. Bisakah kita melewati itu semuanya, membypass itu semuanya, sehingga kita dari romantic love itu langsung masuk ke true love? Saya katakan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kaidahnya begini, cinta sejati butuh diuji. Jadi sahabat sekalian, cinta sejati butuh diuji. Dari mana dikatakan bahwa Anda mencintai pasangan Anda kalau tidak pernah melewati ujian? Kita akan melewati berbagai macam ujian dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang ujian kita adalah berupa kekurangan. Di antara kita di waktu-waktu tertentu gitu ya, kekurangan ekonomi, kesulitan ekonomi, untuk makan saja nggak ada, untuk makan atau hidup secara layak tidak ada, belum punya rumah, belum punya kendaraan, kemudian makannya juga sangat berat untuk hidup sehari-hari. Ini ujian berupa kekurangan. Tapi ada masa di mana suami dan istri itu sudah mulai memiliki resources, akhirnya semakin mampu. Ujiannya berupa ujian kekayaan. Mereka diuji dengan berbagai macam kekayaan di dalam kehidupan. Nah, ketika dalam situasi diuji berbagai macam kondisi itu mereka tetap saling setia satu dengan yang lainnya, itulah yang namanya true love, itulah yang namanya real love. Kalau mereka itu berada dalam suasana, misalnya ya, ada orang yang ketika masih miskin, ketika masih belum punya apa-apa, setia saja, menjadi orang yang baik-baik saja. Tapi begitu suami sudah mulai kaya, maka ternyata dia mulai sudah tidak lagi bisa menjaga dirinya, sehingga tidak lagi setia, sehingga dia kemudian mulai melakukan tindakan yang melanggar syariat agama dan seterusnya. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka dia tidak lolos ujian. Ada istri yang dulunya ketika sama-sama masih miskin ya, itu ya baik-baik saja. Tapi begitu akhirnya karena miskin lalu istrinya berusaha bekerja dan ternyata qadarullah istrinya itu mendapatkan kekayaan dari bisnisnya itu yang lebih cepat daripada suaminya, lalu dia menjadi kaya dari bisnisnya, lalu mulai muncul ketidakpercayaan kepada suami. Ternyata kamu nggak bisa nyari duit, aku yang bisa nyari duit. Dia mulai melecehkan suami, dia mulai tidak setia dengan suaminya. Disinilah yang namanya cinta sejati butuh diuji. Apa ujian-ujian kesetiaan itu sangat banyak, tapi kalau kita mau ringkas, menggunakan data dari Kementerian Agama yang dikutip dari Ditjen Badilak, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ditjen Badilak mengeluarkan data dari tahun ke tahun, penyebab perceraian itu tidak lepas dari 3 aspek. Ya, jadi kalau 3 hal yang menjadi penyebab perceraian di Indonesia itu tidak akan nggak jauh-jauh dari situ, dari 3 ini. Hanya berubah-ubah urutannya saja. Nomor 1 adalah faktor ekonomi, nomor 2 adalah faktor perselingkuhan, nomor 3 adalah faktor ketidakharmonisan. Ini data dari Kementerian Agama yang dikutip dari Ditjen Badilak. Setiap tahun nanti laporannya sama, karena yang berbeda hanya urutannya. Tahun ini yang paling tinggi adalah faktor ekonomi. Tahun yang lainnya yang tertinggi faktor perselingkuhan. Tahun yang lainnya tertinggi faktor ketidakharmonisan. Tapi ini 3 yang tertinggi. Kalau kita menyaksikan bahwa masyarakat Indonesia
itu paling banyak bercerai dari 3 faktor ini, maka ini juga yang menjadi gambaran kepada kita apa ujian yang bakal kita hadapi dalam menjalani kehidupan pernikahan. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi tidak selalu terkait dengan kekurangan. Ada faktor ekonomi yang berupa ujian, yang berupa kelebihan. Maksudnya apa? Yang disebut dengan ujian dari faktor ekonomi itu bukan berarti bahwa orang miskin itu aja yang menjadi ujian gitu ya. Orang kaya juga ujian. Seperti tadi saya cerita, waktu masih miskin malah menjadi suami yang setia. Waktu masih miskin malah menjadi istri yang setia. Tetapi begitu kemudian mereka sudah menjadi kaya, suaminya kaya, istrinya kaya, ternyata kemudian mereka mulai melakukan hal-hal yang mulai menyimpang dari moral agama. Dan pada akhirnya terjadilah ketidaksetiaan dalam kehidupan pernikahan mereka. Ini namanya tidak lolos uji ya. Jadi tidak lulus dalam ujian-ujian itu. Ada yang sebaliknya. Awalnya mereka memang hidup berkecukupan gitu ya, ketika pengantin baru mengawali hidup itu penuh dengan kecukupan. Tapi ada masa di mana mereka diuji dengan bisnis yang bangkrut, diuji dengan kekayaan yang hilang dan seterusnya, sampai akhirnya mereka sempat mengalami fase kemiskinan. Nah di saat mereka jatuh miskin itu apakah tetap bisa setia gitu ya? Kalau semula miskin lalu kemudian menjadi kaya, apakah di masa kaya itu mereka tetap menjadi setia kepada pasangannya? Ketika semula kaya, lalu sekarang miskin, apakah di masa miskin itu mereka bisa menjadi setia? Ini soal ekonomi yang juga sekaligus nanti berkaitan dengan faktor kesetiaan yang kalau tidak setia muncullah gejala-gejala perselingkuhan yang menyebabkan banyak sekali retaknya kehidupan berumah tangga melalui medsos, melalui interaksi online, melalui interaksi pertemanan di hobi dan seterusnya, lalu muncullah hal-hal yang akhirnya merusak gitu ya. Nah, ini ujian gitu. Jadi cinta sejati itu butuh diuji bahwa kemudian mereka itu tetap bisa menunjukkan kesetiaan saat miskin, mereka jadi orang baik dan tetap setia dengan pasangannya. Ketika sudah mulai kaya, tetap jadi orang baik dan tetap setia kepada pasangannya. Ketika mereka itu berada dalam situasi kekurangan fasilitas, mereka tetap jadi orang baik dan tetap jadi pasangan yang setia. Ketika sedang berada dalam suasana ekonomi yang membaik, lalu akhirnya mereka menjadi orang yang kaya raya, penuh fasilitas, itu pun mereka tetap jadi orang baik dan tetap menjadi orang yang setia. Inilah akhirnya mereka dikatakan cinta sejati seperti itu. Cinta sejati perlu diuji. Bagaimana orang dikatakan mencintai kalau tidak pernah ada ujiannya? Nah inilah tadi saya gambarkan bagaimana penjelasan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar terkait dengan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi beda antara mawaddah dan rahmah, kata Buya Hamka adalah kalau mawaddah itu cinta yang membara, cinta yang menggebu-gebu, di mana itu umumnya dimiliki oleh anak muda, di mana itu umumnya dimiliki oleh pengantin baru, lalu seiring umur maka mereka akan mencapai satu fase di mana lebih dominan rahmah. Rahmah itu cinta yang sudah semakin mendalam. Ikatan-ikatan antara suami dan istri sudah semakin kuat di antara mereka. Tidak lagi menggebu-gebu, tetapi semakin mendalam, ikatannya semakin kuat. Yang tadi saya katakan cinta meskipun atau cinta tanpa syarat gitu ya, antara suami dan istri. Gitu ya, antara suami dan istri. Baik, sahabat sekalian, untuk bisa mendapatkan keluarga yang sama sakinah mawaddah warahmah itu harus ada unsur-unsur pembentuknya. Yang paling pokok nomor 1 adalah harus ada suami yang soleh. Siapa suami yang soleh itu? Suami yang soleh yang bisa menghadirkan keluarga sakinah adalah suami yang bisa mengikuti aran-aran Nabi SAW. Seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi istrinya, dan aku, Nabi SAW, adalah yang paling baik sikapku kepada istriku. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menyatakan, siapakah manusia yang paling baik? Dan ternyata Nabi SAW menyatakan, manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bisa berlaku baik kepada istrinya. Dalam hadis yang lainnya, lebih jelas lagi Nabi SAW menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling kuat imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Coba perhatikan kalimatnya ya, hadis Nabi SAW ini. Orang mukmin yang paling kuat imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Coba ya. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik akhlaknya. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya nggak baik, itu dipertanyakan keimanannya. Semakin baik iman seseorang, semakin kuat keimanan seseorang, semakin baik akhlaknya. Lalu disambung hadisnya dengan ungkapan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya.
Nah, jadi dua hadis ini mirip, yang satunya menggunakan teks khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, yang satunya menggunakan teks khiyarukum li nisaihim khuluqan. Satunya khairukum, satunya khiyarukum, tetapi maknanya sama. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling pandai berakhlak baik, yang paling baik akhlaknya kepada istrinya, yang paling bisa memuliakan istrinya, yang paling bisa mengerti dan memahami istrinya, yang paling pandai menghargai istrinya. Itulah suami yang paling baik. Siapakah suami yang paling baik? Dialah yang paling lembut kepada istrinya. Kenapa lembut? Karena Nabi SAW memerintahkan urfuk bil qawarir. Kaum laki-laki diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berlaku lembut. Urfuk bil qawarir. Berlaku lembutlah kamu kepada al-qawarir. Siapakah al-qawarir itu? Qawarir adalah jamak dari qaruroh. Siapakah qaruroh? Qaruroh adalah kaca atau gelas-gelas kaca. Jadi ketika dinyatakan urfuk bil qawarir itu artinya berlaku lembutlah kamu kepada gelas-gelas kaca itu. Jamak dari qaruroh ya, qawarir itu. Siapa yang dimaksud dengan qawarir atau qaruroh adalah perempuan, yaitu istri. Jadi ketika Nabi SAW menyatakan urfuk bil qawarir artinya berlaku lembutlah kamu kepada istrimu. Jadi kalau kita lihat hadis ini tadi, ketika Nabi SAW menyatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, itu artinya suami yang paling pandai berakhlak, yang paling pandai memuliakan istrinya adalah yang terbaik. Suami yang paling bisa berlaku lembut kepada istrinya adalah yang terbaik. Suami yang paling baik akhlaknya kepada istrinya adalah yang paling baik. Suami yang paling bisa memberikan penghargaan kepada istrinya, pemuliaan kepada istrinya, itulah suami yang paling baik. Kalau ada suami seperti ini dalam rumah tangga, maka rumah tangga kita insya Allah sakinah. Ditanyakan kepada Imam Hasan al-Basri, seorang laki-laki bertanya, ya Imam, aku punya anak perempuan dan anak perempuanku dilamar oleh beberapa orang laki-laki. Dengan siapa sebaiknya aku menikahkan anak perempuanku itu? Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT. Sebab, kata beliau, kalau laki-laki bertakwa itu mencintai anak perempuanmu, maka dia akan memuliakannya. Dan kalau tidak mencintai anak perempuanmu, maka dia tidak akan menzaliminya. Perhatikan penjelasan dari Imam Hasan al-Basri ini. Laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT itu ya adalah laki-laki yang apabila dia mencintai istrinya, maka akan memuliakan istrinya. Dan apabila dia tidak mencintai istrinya, maka tidak akan menyakitinya, tidak akan mendoliminya, tidak akan melukainya, tidak akan menyusahkannya, tidak akan menyesakkannya. Itulah laki-laki yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu takut berlaku zalim. Orang bertakwa itu takut berlaku menyakiti orang lain. Jadi kalau ada suami yang dengan tega menyakiti istrinya, ada suami yang tega memukul istrinya, ada suami yang tega mengejek istrinya, ada suami yang tega melakukan tindakan-tindakan kekerasan baik verbal maupun non-verbal kepada istrinya, maka dipertanyakan ketakwaannya. Karena laki-laki yang bertakwa itu kalau mencintai istrinya akan memuliakan istri, dan kalau tidak mencintai istrinya, maka dia tidak akan menyakiti, tidak akan melukai, tidak akan mendolimi. Kenapa penjelasan dari Imam Hasan al-Basri itu seakan-akan ada dua pilihan? Kalau mencintai maka begini, kalau tidak mencintai maka begini. Kenapa seakan-akan ada dua kondisi, mencintai atau tidak mencintai? Karena suasana cinta kasih di antara suami istri itu ya, fluktuasinya luar biasa tingginya. Jadi suami dan istri itu dalam situasi sehari-hari mengalami fluktuasi yang sangat dinamis. Kadang-kadang cinta kasih di antara suami istri itu demikian kuat satu dengan lainnya. Ada masa di mana mereka demikian kuat, demikian dekat, demikian cinta, demikian luar biasa kedekatan di antara mereka. Tapi kadang-kadang mereka akan bertemu dengan masalah, bertemu dengan konflik, bertemu dengan sesuatu yang menyebabkan mereka itu menjadi tidak nyaman satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang hilang cinta di antara mereka. Kadang-kadang berkurang atau bahkan kadang-kadang hilang cinta di antara mereka. Yang tadi itu sedang hangat-hangatnya suasana cinta di antara mereka gitu ya, itu sedetik kemudian, semenit kemudian, sejam kemudian, itu mereka bisa mendapatkan suasana yang sangat berbeda ya, yang pada akhirnya seorang suami demikian marah kepada istrinya atau seorang istri yang demikian marah, kecewa, jengkel dengan suaminya. Itulah
fluktuasi hidup sehari-hari. Nah, orang yang bertakwa itu, kalau laki-laki itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia berada dalam situasi mencintai istri, maka dia akan memuliakan istrinya. Dan kalau dia sedang berada dalam situasi yang kehilangan cinta kepada istri, maka dia tidak akan menyakitinya, tidak akan mendoliminya, tidak akan menyanyiakannya, tidak akan membuatnya menjadi sengsara. Maka inilah pentingnya kita para suami itu memiliki kondisi yang selalu kita upayakan semakin baik dari hari ke hari. Nah, berbahagia kalau di PKS itu ya, itu BPKK bidang perempuan dan ketahanan keluarga itu sudah punya divisi di dalam keluarga itu namanya divisi keayahan. Dulu nggak ada, baru ada di periode yang sekarang ini ya. Itu artinya perhatian bukan hanya kepada kaum perempuan, meskipun di dalamnya itu ya ada bidang BPKK itu bidang pembinaan keluarga, bidang perempuan dan ketahanan keluarga, BPKK, bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Ada perempuan yang namanya disebut secara spesifik, tapi kemudian si laki-laki ayah ini dimasukkan dalam konteks ketahanan keluarga. Jadi kalau kita perhatikan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa perhatiannya ya. Para TNI perhatian terhadap keluarga itu sangat tinggi sehingga peran suami, peran ayah mendapatkan hal yang sangat penting. Ini pengurus BPKK di 3 kabupaten ya, di Karanganyar, di Wonogiri, di Sragen ya, nanti harus menunjuk, harus memiliki figur-figur ayah. Ini arahan dari BPKK pusat ya. Milihlah figur-figur ayah yang di situ nanti akan diminta untuk melakukan proses pembinaan terhadap sisi-sisi keayahan dalam rumah tangga, karena banyak penelitian menunjukkan bahwa berbagai macam persoalan-persoalan yang muncul di keluarga, berbagai macam persoalan-persoalan yang muncul pada anak-anak, pada remaja, itu ternyata disebabkan oleh karena hilangnya peran ayah dalam kehidupan berumah tangga. Ayah tidak berperan dalam kehidupan berumah tangga. Ibu ngurusi anaknya, tapi ayah tidak pernah mikirin anaknya. Ini yang menyebabkan akhirnya kehilangan sosok ayah dan muncullah berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Maka atas kesadaran itu, di dalam BPKK bukan hanya perempuan yang diperhatikan, tapi mulai periode ini ada ayah yang bahkan makanya ayah Irfan Rinaldi itu menjadi pengurus ya di BPKK DPP. Dulu BPKK itu isinya ibu-ibu semuanya. Sekarang ada bapak-bapaknya. Ada Ustadz Bendri Jaisurahman, Aju Bendri itu menjadi pengurus BPKK pusat. Ayah Irwan menjadi pengurus BPKK pusat dan ayah-ayah yang lainnya. Diharapkan di setiap daerah juga punya sosok-sosok ayah yang kemudian nanti akan mengajak ya para ayah yang lainnya untuk belajar bersama dan menguatkan peran keayahan. Karena kalau ayahnya ayahnya itu adalah seorang sosok yang soleh sebagaimana diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, atau khiyarukum li nisa'i khuluqan, niscaya dalam rumah tangga itu akan terwujudlah suasana sakinah mawaddah warahmah karena istri dan anak-anak yang dipimpinnya itu adalah istri yang nyaman, anak-anak yang nyaman karena memiliki suami dan memiliki ayah yang penuh cinta kasih pada dirinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi saya katakan untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah harus ada unsur-unsur pembentuk. Nomor 1 tadi adalah suami soleh. Nomor 2-nya adalah istri yang solihah sebagai pasangannya. Siapakah istri yang solihah itu? Qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu nisa khair? Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang paling baik? Di antara jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah allati tasurruhu idza nadhara. Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang menyenangkan apabila dipandang oleh suaminya. Allati tasurruhu idza nadhara. Perempuan yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya, perempuan yang paling baik adalah yang menyenangkan suaminya apabila suami melihat kepada dirinya. Imam As-Sindi memberikan penjelasan tentang siapakah perempuan yang menyenangkan jika dipandang suami itu, maka beliau mengatakan seorang perempuan yang cantik secara lahiriah dan berakhlak baik secara batiniah. Jadi dikatakan sebagai istri solihah yang menyenangkan jika dipandang itu apabila dia cantik secara lahir dan batin. Secara lahiriah dia bisa menjaga kecantikan fisiknya, secara batin dia bisa berakhlak mulia kepada suaminya. Maka kalau ditanyakan kepada para
perempuan. Siapakah perempuan yang paling baik? Maka perempuan yang paling baik adalah perempuan yang pandai, yang bisa berakhlak mulia kepada suaminya, yang paling pandai memuliakan suaminya, yang bisa menghargai suaminya, yang mampu memberikan hal terbaik bagi suaminya. Ini adalah perempuan yang paling baik. Maka ketika Nabi SAW bertanya kepada bibinya Husain bin Mihsan, ketika bibinya Husain datang kepada Nabi untuk satu keperluan, setelah selesai, Nabi bertanya kepada bibinya Husain ini, Azatu zaujan anti, apakah kamu sudah menikah? Maka dia mengatakan, naam, benar ya Rasulullah, aku sudah menikah. Wa kaifa antilahu, kata Nabi SAW, bagaimana sikap kamu kepada suami kamu? Maka bibinya Husain mengatakan, ma'aluhu ila ma'ajastu anhu. Aku tidak mengurangi sedikit pun haknya, kecuali pada hal-hal yang aku tidak mampu untuk melakukannya. Atas jawaban itu Nabi SAW menyampaikan hadis yang sangat kita kenal semuanya, yang terutama para ummahat ya, sudah mengenal hadis ini, ketika Nabi SAW menyatakan, Fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana posisimu di hadapan suami kamu. Kenapa? Fa innama huwa jannatuki wa naruki, karena suami kamu itu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi, seorang istri bisa mendapatkan surga dari rumahnya sendiri, sebagaimana dia juga bisa mendapatkan neraka dari rumahnya sendiri. Sebagaimana juga seorang suami, dia bisa mendapatkan surga dari rumahnya sendiri, dan dia juga bisa mendapatkan neraka dari rumahnya sendiri. Seorang laki-laki, dia bisa mendapatkan surga tertinggi di hadapan Allah SWT ketika dia pandai memuliakan istrinya, ketika dia pandai bersikap baik kepada istrinya. Sebagaimana dia juga bisa mendapatkan neraka di akhirat kelak ketika suami ini menyanyiakan istrinya. Suami ini melakukan perbuatan yang mendolimi istrinya. Jangankan mendolimi istri. Nabi SAW mengatakan, seorang perempuan kelak dia mendapatkan siksa di akhirat karena dia mengurung kucing. Dia punya binatang piaraan, kucing. Kucing itu dikurung. Tidak dikasih makan. Tapi juga tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Kucingnya dikurung, nggak dikasih makan di kandangnya, tapi juga tidak dikeluarkan untuk mencari makan sendiri. Maka perempuan seperti ini, ya, yang mengurung kucing tidak dikasih makan itu, dia akan mendapatkan azab. Bayangkan bagaimana dengan seorang laki-laki yang dia tidak memberikan hak-hak kepada istrinya. Wong kepada kucing aja ada azabnya, apalagi kepada manusia. Itulah sebabnya Umar bin Khattab sangat takut ketika dia menjadi khalifah bahwa ada seekor onta yang mati di sungai Efrat sana, maka Umar bertanggung jawab atas itu. Bahwa di masa kekhalifahan Umar ada seekor onta yang mati, di mana matinya onta itu karena terlalu banyak beban yang tidak diatur oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Umar mengeluarkan peraturan pemerintah pada waktu itu ya, yang membatasi onta tidak boleh diberikan tunggangan lebih dari kapasitas yang ditentukan. Nggak boleh lebih dari sekian, itu sudah ditentukan. Maksimal onta itu memiliki batas yang boleh ditumpangkan kepada dirinya. Kenapa demikian? Khawatir bahwa kemudian onta itu terbebani. Padahal itu terjadi di masa Umar bin Khattab. Dia takut itu. Itulah orang yang bertakwa pada Allah SWT. Takut kalau dia membebani, jangankan manusia, membebani binatang saja dia tidak mau. Maka seorang laki-laki, dia bisa mendapatkan surga tertinggi di rumahnya apabila pandai bersikap baik kepada istrinya. Dan seorang laki-laki juga bisa mendapatkan neraka dari rumahnya sendiri apabila dia menyanyiakan istrinya, mendolimi istrinya, melakukan tindakan yang menyakiti hati dan badan sang istri. Pun istri juga demikian. Dia bisa mendapatkan surga tertinggi dari rumahnya sendiri ketika mampu memuliakan suami. Dan dia bisa mendapatkan neraka dari rumahnya sendiri ketika dia durhaka kepada suaminya. Jadi kalau kita lihat arahan Nabi SAW, ini adalah arahan yang seimbang kepada laki-laki dan kepada perempuan. Kaum laki-laki dia mendapatkan arahan dari Allah SWT. Dari Allah menyatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi keluarganya. Tetapi di saat yang sama Allah juga memberikan batasan untuk memimpin itu dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Memimpin harus dengan ma'ruf, dengan cara yang nyaman, yang melegakan. Kemudian Nabi SAW memberikan arahan bagaimana seorang laki-laki yang soleh harusnya dia berlaku kepada istrinya. Dan Nabi SAW memberikan arahan kepada perempuan solihah bagaimana harusnya berinteraksi dengan
suaminya. Nabi SAW memberikan arahan yang setara kepada laki-laki dan kepada perempuan. Apabila laki-laki dan perempuan muslim dalam kehidupan sehari-harinya sebagai suami dan sebagai istri menetapi petunjuk Nabi SAW ini, niscaya keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan pasti harmonis. Terakhirnya, sahabat sekalian, untuk bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selain unsur suami yang soleh, istri yang solihah, maka yang ketiga adalah adanya interaksi yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimanakah interaksi yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Perhatikan bagaimana Nabi berinteraksi dengan istri-istrinya. Nabi itu berkomunikasi, Nabi itu ngobrol, sesibuk apapun Nabi SAW, tapi menyempatkan diri untuk memiliki quality time dengan para istrinya. Maka kita menjumpai Nabi SAW itu walaupun demikian sibuk ya, tapi malam hari sebelum tidur beliau ngobrol. Obrolan sebelum tidur antara suami dan istri adalah sunnah Nabi SAW. Di antara interaksi yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya adalah ngobrol dengan istri sebelum tidur. Kalau kita pelajari hukum, di antara ulama mengatakan bahwa obrolan setelah sholat isya itu hukumnya makruh. Lalu kemudian oleh Imam Nawawi diberikan penjelasan, makruhnya itu terjadi apabila tidak ada kemaslahatan dalam obrolan itu. Tetapi apabila ada kemaslahatan dalam obrolannya, maka hilang kemakruhannya. Beliau memberi contoh misalnya majelis ilmu, kita belajar ilmu agama, kemudian beliau juga memberikan contoh obrolan suami dan istri pada malam hari sebelum tidur, itu adalah obrolan yang penuh dengan kebaikan, karena untuk menjaga keharmonisan antara suami dan istri. Dan itulah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau sahabat sekalian membaca kisahnya Aisyah radhiyallahu anha ketika dia bercerita kepada Nabi SAW obrolan malam Aisyah dengan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, dijelaskan bagaimana Aisyah bercerita tentang 11 perempuan di masa jahiliyah dengan suami-suami mereka. Lalu Aisyah bercerita dengan detail. Perempuan pertama bernama ini, suaminya begini, perempuan kedua namanya ini, suaminya begini, lalu bercerita setiap pasangan, setiap yang diceritakan itu kemudian diberikan penjelasannya oleh Aisyah, panjang hadisnya. Kalau kita lihat itu berlembar-lembar teks hadisnya itu. Dan itu didengarkan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Nabi menemani Aisyah ngobrol. Nabi mendengarkan Aisyah ngobrol. Setelah itu Nabi berkomentar. Setelah Aisyah selesai cerita, Nabi SAW mengatakan, adapun aku seperti Abu Zar'in di hadapan Ummu Zar'in. Abu Zar'in dan Ummu Zar'in adalah salah satu dari tokoh yang diceritakan oleh Aisyah pada ceritanya itu. Ini contoh bagaimana interaksi yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kita mengatakan sibuk, nggak sempat komunikasi, nggak sempat ngobrol, akhirnya kemudian terjadilah hal-hal yang tidak mengenakan karena bertumpuk-tumpuk hal yang tidak diobrolkan antara suami dan istri itu menyebabkan kemudian terjadi ledakan-ledakan permasalahan. Nabi SAW terbiasa memiliki quality time, bahkan dengan cara-cara yang unik quality time-nya itu. Seperti misalnya mandi berdua dengan istrinya, mandi berdua di kamar mandi dan kemudian itulah quality time. Makan berdua dengan istrinya. Kata Aisyah, Nabi SAW meminum pada gelas yang sama yang dipakai oleh Aisyah minum pada bekas bibirku. Nabi SAW mengambil daging ya, ada tulang yang kemudian beliau tulang itu ya, bagian yang aku menggigit. Nabi SAW itu demikian happy dengan Aisyah sampai pun sedemikian intim dan sedemikian kuat interaksi di antara mereka. Begitulah sahabat sekalian dirahmati Allah SWT, sebagai pengantar dalam kesempatan kali ini, masih ada sedikit waktu yang bisa kita gunakan untuk dialog, diskusi, maka dipersilakan bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin menambahkan atau ingin menanyakan, dipersilakan. Dan sekali lagi, materi yang sudah saya buat itu slide-nya banyak banget ya, sampai sangat, kalau saya baca semuanya nggak akan selesai di forum ini. Jadi nanti silakan dibagi, silakan di-share, silakan digunakan. Sahabat sekalian boleh menggunakannya, sahabat sekalian boleh membaginya kepada orang yang lagi untuk kemaslahatan. Silakan dibaca-baca. Yang saya sampaikan ini hanyalah satu bagian kecil dari apa yang sudah saya tuliskan di materi PowerPoint itu. Saya kembalikan pada Mas Larno. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Cahyadi Karyawan yang telah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa kepada kita sebagai keluarga-keluarga yang sudah lama mengarungi bahtera kehidupan ini. Dan hal yang disampaikan oleh beliau
Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz dari chat yang ada di tempat kami. Paling tidak ada 3 pertanyaan. Mungkin nanti kalau masih ada waktu bisa ditambah lagi. Pertanyaan yang pertama dari Siti Nugroho. Dia menyampaikan, Ustaz, ketika suami istri yang beda fikroh, kira-kira berapa persen bisa meraih sakinah, mawaddah, warahmah? Yang Kiat-kiat beda apa apa tadi, Mas? yang Suami istri yang apa tadi? beda fikroh? Oh, Beda fikroh. Gitu. Kira-kira berapa persen bisa meraih sakinah, mawaddah, warahmah? Kiat-kiat apa yang perlu dilakukan ketika suami istri berbeda fikroh? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Ustadz Arif Munandar. Di medsos seorang istri share hadis tentang suami yang baik. Sebaiknya suami share hadis tentang istri yang baik. Yang terjadi adalah saling menuntut. Seharusnya kan baca hadisnya dibalik, sehingga saling memberi. Gimana menurut Pak Cah terhadap fenomena ini? Yang ketiga, Ustadz, bagaimana dari Bu Erma Endi, bagaimana menyikapi permasalahan ujian keluarga yang diakibatkan pasangan yang tidak memiliki prasyarat orang soleh atau solehah? Misalkan, masih meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Nasihat hanya menjadi sumber konflik. Akhirnya, salah satu pihak hanya bersabar dan bertahan demi anak dan keluarga besar. Bagaimana solusi terbaik untuk menghadapi permasalahan seperti ini? Ada satu lagi, Ustaz. Boleh? oke, ya. Satu lagi dari Umi. Bagaimana jika suami kita menuntut agar kita selalu langsing? Ya, saya ulangi nih, pertanyaan menarik. Bagaimana jika suami kita menuntut agar kita selalu langsing padahal kita gemuk? Seorang ibu yang beranak 2 pastilah sulit untuk bisa langsing lagi. Itu ada 4 pertanyaan, Ustaz. Oke. Baik. Sahabat sekalian, terima kasih atas responnya ya. Dan saya ucapkan selamat datang pada Pak Dewaki Hendri, barusan muncul kelihatan ini ya. Selamat bergabung, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kalau dari beberapa pertanyaan ini ya, pertama suami istri beda fikroh. Kalau beda fikroh itu kan biasanya kita mengatakan beda fikroh itu kan fikroh dakwah ya. Tetapi dalam konteks pertama sebagai sesama muslim itu sudah ketemu bahwa sama-sama muslim. Yang kedua dalam bingkai yang besar dalam keislaman itu yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah ketemu ya. Sama-sama berada dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sudah menjadi pengikat yang kuat karena sebagai sesama muslim, sebagai orang yang memiliki keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kalau kita di Indonesia itu insya Allah ketemu ya. Cuma kemudian memang berbeda secara pemikiran dakwah. Nah, dalam konteks fikroh yang dimaksud dengan pemikiran dakwah di sini, mungkin nanti wujudnya juga ada perbedaan-perbedaan ormas ya. Ada kalau misalnya di Indonesia ada ormas besar, kalau seorang suami NU istri Muhammadiyah atau suami Muhammadiyah istri NU itu apakah itu bisa harmonis? Ya bisa, tentu saja gitu ya. Sebagaimana juga misalnya ketika perbedaan-perbedaan fikroh di dalam dakwah, bagaimana caranya agar harmonis? Tentu mereka harus saling menghormati perbedaan-perbedaan itu, dan itu bisa diobrolin pertama sebelum menikah, menjadi satu persyaratan bahwa kita menikah dalam situasi yang berbeda dan kita saling menghormati, dan itu dijaga saling menghormatinya itu ya. Itu ketika mereka dari awal sudah memiliki komitmen untuk seperti itu. Yang kedua, caranya adalah mereka selalu membangun sebuah komitmen untuk tidak memasuki wilayah konflik ketika di dalam kehidupan berumah tangga yang terkait dengan perbedaan fikroh itu. Jadi apabila mereka menemukan hal yang sensitif di antara dua fikroh yang berbeda itu, hendaknya mereka menarik diri untuk tidak memasukkan itu menjadi agenda perbincangan di dalam kehidupan berumah tangga, karena sudah sepakat untuk saling menghormati. Nah, kadang-kadang ada yang ekstrem kan, nah, perbedaannya itu misalnya satu fikroh mengatakan tidak boleh berpartai politik karena partai politik itu haram, karena partai politik bid'ah.
Lalu kemudian yang satunya bahwa dakwah itu harus lewat partai politik. Yang satunya mengharuskan partai politik, yang satunya membedahkan partai politik. Nah, ketika terjadi situasi seperti ini, maka saling menghormati bahwa ini adalah lahan-lahan istihad, ya. Dalam konteks yang luas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, jangankan dalam konteks muamalah seperti politik, sedangkan dalam konteks ibadah mahdoh saja, itu banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Padahal ibadah mahdoh ya, ibadah mahdoh itu kan sesuatu yang bahkan tertuangkan dalam teks-teks hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau banyak sisi muamalah seperti kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ormas, partai, kegiatan, organisasi dan seterusnya itu kan muamalah yang malah kita tidak mendapatkan tuntunan-tuntunan detail di situ. Kalau kita ibadah mahdoh, tuntunannya detail di dalam hal-hal yang konteksnya hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dalam konteks bahwa itu adalah hal yang sangat sakral karena menyangkut tuntunan ibadah saja, di situ dijumpai sangat banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita ya, dari zaman dulu bukannya zaman sekarang. Menentukan kapan masuknya waktu Ramadan ya, antara hisab dengan ruqyah sudah berbeda. Yang ruqyah pun akan berbeda lagi hasilnya. Ruqyah itu apakah mahaliyah seluruh alam itu diruqyah di satu tempat ataukah di setiap negara harus ruqyah sendiri-sendiri. Kemudian yang hisab juga akan berbeda, apakah menggunakan prinsip wujudul hilal atau prinsipnya adalah imkanur ruqyah. Kalau hisab menggunakan prinsip imkanur ruqyah, itu nanti hasilnya bisa berbeda dengan hisab yang prinsipnya adalah wujudul hilal. Contoh perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Ini juga sudah kita jumpai dari zaman dulu. Kemudian kalau kita lihat ya dalam sholat ya, itu padahal jelas-jelas ibadah mahdoh yang kaitannya dengan sangat banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga terjadi beda-beda pendapat. Maka wajar kalau di dalam hal yang memaknai bagaimana kita beristighfar dalam lapangan dakwah, memunculkan perbedaan di kalangan ulama-ulama kita. Nah, maka toleransi itu kuncinya, saling menghormati itu kuncinya. Dan begitu sudah mulai masuk ke gelanggang yang sensitif, menarik diri untuk tidak ikut membicarakan di keluarga. Kalau di ormasnya masing-masing atau di fikrohnya masing-masing ya mangga silakan. Tapi kalau sudah masuk keluarga, kita di sini mementingkan keutuhan keluarga. Kemudian yang kedua tadi adalah ketika ada seorang suami nge-share ya hadis tentang istri soleh itu harusnya begini. Lalu istrinya ngebalas itu, suami soleh itu harusnya begini. Seakan-akan itu menuntut. Nah, kalau kita berpikir husnudon, maka kita akan mengatakan bahwa yang dilakukan itu adalah bagian dari cara untuk memberikan tausiah, cara untuk mengingatkan. Wahai para suami, ini kata istrinya ya, jadilah kamu laki-laki yang soleh. Lalu si suami ini, wahai para istri, jadilah kamu perempuan yang solihah. Kalau kita berpikir husnudon, maka pahami saja bahwa itu adalah cara untuk tausiah, cara untuk mengingatkan. Tapi dalam konteks yang luas. Adapun kalau itu kaitannya antara suami dan istri di dalam rumah itu sendiri, tentu saja betul seperti kata Ustadz Arif Munandar bahwa mestinya cara kita membaca itu adalah kalau kita membawa hadis-hadis tentang laki-laki yang soleh, itu yang bawa adalah suaminya. Khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli, itu yang bawa suaminya. Kemudian ayu nisa'i khair, ya Rasulullah, siapakah perempuan yang baik, ya Rasulullah, allati tasruhu idza nadhara. Nah, itu yang bawa adalah perempuan, gitu ya. Itu kalau dalam kehidupan berumah tangga. Jadi kalau kita di rumah, kita masing-masing untuk menjadikan tuntunan Nabi itu sebagai bagian dari yang diinternalisasikan dalam diri kita, ya, dalam diri kita. Jadi kayak kita mengatakan seperti ini. Kalau ada hadis tentang memuliakan tamu, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, menurut teman-teman sekalian, hadis ini sebaiknya yang membawa tamu atau tuan rumah. Ya, kalau ada hadis barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Nah, hadis ini selayaknya yang bawa itu tamu atau tuan rumah. Seandainya hadis ini dibawa oleh tamu, maka isinya adalah tuntutan, gitu ya. Jadi saya berkunjung ke Wonogiri, ke rumahnya Hendri, terus saya sebetulnya sudah dari rumah itu bayangin nanti di sana disuguh dengan bakso titoti gitu, dan ternyata nggak keluar-keluar suguhannya. Jadi sudah 1 jam ngobrol, nggak ada suguhan apa-apa, terus
Kemudian saya bilang sama Hendri gini, Hendri, ini ada hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Saya sudah bertamu di rumah antum 1 jam. Antum tidak memuliakan saya. Nah, kalau hadis itu dibawa oleh Tuhan, kalau dibawa oleh tamu, itu nanti menuntut jadinya. Maka hadis seperti ini harusnya yang bawa adalah tuan rumah. Agar apa? Agar dia bisa berlaku baik kepada tamunya. Jangan dibawa oleh tamu gitu ya. Sama kalau diantara yang hadir kita ini misalnya ada yang belum nikah ya. Itu kalau para ikhwan itu ya, itu jangan bawa hadis. Kalau datang padamu laki-laki soleh meminangmu, maka terimalah. Fa in lam takun fitnah fil ard wa fasadun arid. Kalau kamu tolak, akan muncul fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi hadis ini jangan dibawa oleh laki-laki untuk melamar perempuan. Nah, itu buat nanti nggak punya opsi perempuannya itu kan. Jadi harusnya yang bawa hadis itu adalah perempuannya. Jangan laki-laki bawa hadis itu untuk melamar perempuan gitu. Ya, sama dengan ketika kita mengatakan perempuan solihah itu menyenangkan jika dipandang suaminya. Ini sekaligus pertanyaan yang keempat tadi ya. Bagaimana kalau suaminya menuntut agar istri selalu langsing? Siapa yang berkewajiban melangsingkan istri? Suami. Ya, yang berkewajiban melangsingkan istri adalah suami. Bagaimana caranya? Bawa ke salon. Ya. Harganya mahal tuh untuk melangsingkan itu. Dibiayai oleh suaminya, diantar oleh suaminya, dirawat oleh suaminya gitu ya. Jadi yang berkewajiban melangsingkan istri itu suami. Jadi jangan suami menuntut istrinya, kamu harus langsing dong, nggak pernah bawa ke salon, nggak pernah dibiayai, diajak terus, dimarahi terus, lah gimana kayak begitu. Jadi yang berkewajiban melangsingkan adalah suaminya. Jadi kalau ingin istrinya bening, yang berkewajiban membeningkan adalah suaminya. Kalau ingin istrinya itu terawat, yang berkewajiban merawat adalah suaminya. Jadi jangan diserahkan kepada istrinya. Nanti kalau suaminya nggak punya banyak duit, karena kalau di salon-salon kecantikan yang nasional itu ya, kalau di kota-kota besar, salon-salonnya itu merek-merek nasional itu memang itu mahal ya. Itu saya pernah tanya ke seorang teman itu ratusan juta untuk mempermak istri itu supaya langsing, supaya kinclong itu ratusan juta gitu. Nah, kalau kita nggak punya ya duit ratusan juta itu, atau kalaupun misalnya punya tapi sayang kalau itu dipakai untuk ke salon, maka cari aja ya bengkel-bengkel yang murah ya, Kentok Magic di Wonogiri, di Sragen, di Karanganyar itu kan ada tuh ya bengkel-bengkel Kentok Magic yang dari Sidoarjo itu ya, itu kan murah meriah di situ. Nah, itu teman-teman kalau membawa istrinya ya ke tempat-tempat salon untuk perawatan, maka berlakulah kaidah orang Jawa, ono rego ono rupo. Nek pengen apik kok bayarnya murah ya ojo nesu nek hasilnya ora apik gitu kan. Nek memang pengen istri langsing ya itu ada biayanya dan ada sarananya. Itu harus dikeluarkan oleh suaminya gitu ya. Baik, jadi tuntutan-tuntutan itu kalau konteksnya adalah dalam kehidupan berumah tangga, maka harusnya dikembalikan pada masing-masing dari kita, bukan untuk pasangannya. Kamu harus begini ya, maksudnya aku gitu ya, bukan kamu gitu. Kemudian di antara ujian keluarga itu karena ada yang tidak punya prasyarat sebagai orang soleh atau solehah. Ya, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, seandainya suaminya soleh, lalu istrinya belum solihah, adalah kewajiban bagi suami untuk membimbing istrinya agar solihah. Kewajiban suami membimbing istrinya agar solihah. Bukan dia mengatakan, kamu nggak solihah, tak pegat kowe, soalnya kowe harus solihah. Jadi mana faktor bimbingannya? Kamu harus membimbingnya sebagai suami. Anda sebagai suami membimbing istri agar dia solihah. Dan Nabi berpesan, almar'u kadil, almar'atu kadil, in akom ketaha, kasar taha. Kalau perempuan itu kayak tulang rusuk yang bengkok itu ya. Kalau kamu meluruskannya dengan paksa, maka akan patah. Artinya apa? Lembutlah dalam meluruskannya. Kalau kamu melihat kebengkokan, jangan kamu luruskan dengan paksa. Karena kalau kamu luruskan dengan paksa, dia patah. Kalau dia patah, nanti berarti kamu mencederainya. Nah, oleh karena itu, luruskan dengan lembut. Ya, kalau kita lihat juga dalam hadis yang lain tadi, urfuk bil kuwarir, berlaku lembutlah kamu kepada istri kamu. Menasihati dengan lembut, mengajak dengan lembut, bahagiakan hatinya, nyamankan dirinya. Dia nanti akan mudah untuk diajak menjadi lebih solihah. Demikian pula sebaliknya, apabila seorang istri solihah, lalu kemudian suaminya kurang soleh di mata istrinya,
Maka jangan mengatakan kamu tidak bisa menjadi imam yang baik bagiku. Aku harus boleh ganti imam lah. Kowe kira iso nggawa aku nang surga, nek imamku kaya kowe kono aku malah mlebu neraka. Nek ngono aku tak ganti imam we. Akhirnya kemudian dia mencari imam yang lainnya. Nah, ketika kemudian si istri ini merasa dirinya solihah dan suaminya tidak soleh, maka kembalikan kepada hadis Nabi SAW tadi. Fanduri aina anti minhu fa inama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana posisi kamu di hadapan suami kamu, karena sesungguhnya suami kamu itu adalah surga dan neraka bagi kamu. Yang dimaksud dengan fa inama huwa jannatuki wa naruki itu ya, itu jangan membayangkan bahwa suaminya orang yang sangat soleh gitu ya, yang kemudian itu menyebabkan istrinya akan bisa masuk ke dalam surga. Tetapi ketika ada suami yang belum soleh, yang dikatakan tadi, belum memiliki syarat-syarat sebagai orang soleh, maka ketika istrinya itu dia, contoh nih ya, suaminya belum mau ngaji, suaminya belum mau beribadah, suaminya belum mau melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Sementara istrinya sudah mulai baik, sudah mulai belajar Islam, sudah mulai ngaji, sudah mulai mengerti tentang nilai-nilai agama. Yang semula istrinya itu enggak berbusana muslimah, sekarang sudah busana muslimah rapat. Yang dulunya enggak bisa ngaji Quran, sekarang sudah bisa ngaji Quran. Yang dulunya enggak rajin ibadah, sekarang rajin ibadah, dan seterusnya. Maka istri yang seperti ini ya, sementara suaminya itu belum mau berubah, suaminya belum rajin sholat, sholatnya masih bolong-bolong, kemudian belum melakukan ketaatan-ketaatan, belum mau ikut pengajian-pengajian, maka dalam kondisi seperti itu, kesimpulannya jangan, kalau begitu ini tidak bisa menjadi imam yang baik bagiku. Kalau begitu, aku harus ganti imam. Jadi akhirnya dia minta cerai dari suaminya supaya bisa menjadi imam yang bisa menuntun dia ke surga. Padahal suami yang itu juga bisa menjadi pintu surga baginya. Bagaimana caranya? Perlakukan suami dengan baik. Muliakan suamimu. Berikan penghargaan kepada suamimu. Berikan pelayanan terbaik bagi suamimu. Nyamankan hati suamimu. Bahagiakan suamimu. Kalau kemudian istri yang rajin ngaji, istri yang solihah, istri yang dia semakin ngerti agama, malah sombong di depan suaminya, lah kamu itu Fir'aun, aku itu kan sudah solihah, kamu itu kayak Fir'aun, jadi aku itu nggak bisa kalau jadi istri kamu. Kalau ternyata istrinya makin sombong, itu menyebabkan suaminya nggak nyaman dengan dirinya. Suaminya merasa, wah, istriku itu setelah ngerti agama, setelah ngaji, itu sikapnya sombong banget kepada suami. Dia melecehkan suami, memfir'aunkan aku gitu. Tapi kalau dia berlaku sebaliknya, sang istri ini dia memuliakan suami, berlaku hormat kepada suami, berlaku memberikan pelayanan terbaik kepada suami, sampai suaminya happy, maka lebih mudah bagi suaminya itu untuk diajak menuju kepada kebaikan. Coba bayangkan, ini kalau dalam fenomena medsos itu ya, ada namanya hijrah. Misalnya pemuda hijrah, artis hijrah, muslimah hijrah, seleb hijrah, dan seterusnya. Hijrah-hijrah banyak banget, komunitas-komunitas hijrah, itu positif, baik gitu. Tapi kemudian yang kadang-kadang jadi problem adalah yang hijrah istrinya doang. Istrinya dulu itu juga pakaian seksi, kemudian interaksi yang juga tidak islami gitu ya. Setelah dia hijrah, akhirnya menutup aurat. Setelah hijrah, akhirnya dia kemudian memilih teman pergaulan yang baik. Dia mulai rajin ngaji. Seminggu dia rajin ngaji 4 kali kepada 4 ustadz yang berbeda-beda, ikut majelis taklim di mana-mana, dan seterusnya. Jadilah dia perempuan yang makin solihah. Setelah makin solihah, sikapnya makin hormat kepada suaminya. Maka ketika suaminya itu mendapatkan perlakuan yang demikian hormat dari istrinya, ntar kalau suaminya itu ya, yang dia belum mau ngaji itu, lalu kemudian teman-teman dia itu dia bisa menasihati. Ntar kalau ntar kalau istri kalian itu pengen ngaji-ngaji seperti itu, izinkan, karena istriku itu setelah dia ngaji luar biasa pelayanannya. Dulu itu nggak kayak begini, setelah dia ngerti agama, setelah dia ngerti Islam, sekarang luar biasa pelayanannya kepada suami. Aku sekarang happy banget semenjak suamiku itu ngerti Islam. Dojo, kalau seperti itu, dia akan happy, dia akan merekomendasikan kepada orang-orang lainnya untuk kemudian istrinya itu juga ngaji. Apa sebaliknya? Kalau istrinya malah sombong kepada dirinya ya, makin belajar agama, bukan makin merunduk, malah makin sombong. Sehingga akhirnya dia memfir'aunkan suaminya, sehingga akhirnya suaminya bilang sama teman-temannya, ntar kalau istri lo itu bilang pengen ngaji-ngaji, jangan boleh. Ntar lo di-fir'aunkan, kayak gue nih. Setelah istriku ngaji, bilang aku Fir'aun, bilang aku itu pimpinan yang tidak baik. Nanti kalau istri kamu ngaji, nanti kayak begitu. Coba, akhirnya dia merekomendasikan ke teman-temannya, agar istrinya itu nggak boleh ngaji gitu. Maka ketika seorang istri menjumpai suaminya dalam situasi yang dia belum soleh, belum memiliki muasafat, belum memiliki sesuatu yang sesuai dengan keinginan,
atau idealitas sebagai sosok laki-laki yang soleh gitu ya, maka layani dia dengan sebaik-baiknya, hormati dia, berikan dia pemuliaan, sampai sang suami itu merasa nyaman, happy, dia merasa dihormati, dia merasa dijadikan, bahasa Jawanya, diuwongke sebagai laki-laki, diuwongke sebagai suami, dia happy dengan itu. Dan kalau happy dengan itu, lebih mudah untuk diajak menuju kepada kebaikan. Dan kalau istrinya, lantaran kesabarannya itu, dia bisa membawa suaminya menuju kepada kebaikan, maka berlakulah hadis, li ayyahdiallahu bika rajulan wahidan, khairun laka minad dunya wa ma fiha, bahwa lantaran kamu, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, lebih baik bagimu dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Lantaran kamu, suami kamu menjadi baik gitu. Li ayyahdiallahu bika rajulan wahidan. Lantaran Anda, maka Allah memberikan petunjuk kepada seseorang. Lebih baik bagi Anda daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis yang lainnya, khairun laka min humurin ni'am. Lebih baik bagimu daripada onta merah, onta yang paling bergengsi, onta yang paling mahal gitu ya. Zaman itu belum ada Lamborghini, zaman itu belum ada BMW. Tapi waktu itu ada onta, dan kalau onta itu merah, maka itu adalah onta dengan harga yang paling tinggi. Jadi itu luar biasa nilainya, bahwa seseorang itu mendapatkan hidayah karena orang lainnya. Jadi kalau seorang istri yang sabar, yang berlaku baik, yang memuliakan suami, yang pandai melayani suami sampai membuat suami itu menjadi happy karena pelayanan istrinya itu, lalu dengan itu suaminya bisa menjadi lebih baik, maka luar biasa jihadnya si istri itu, li ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Sudah jam 5. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lainnya untuk meneruskan obrolan, perbincangan pada tema tentang keluarga ini ya, yang tentu saja belum akan selesai kalau hanya sekali pertemuan seperti ini ya. Dan sekali lagi materi yang sudah saya siapkan boleh di-share, boleh dibagi, teman-teman boleh memakai, boleh menggunakan, boleh membagi kepada yang lainnya ya, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Saya kembalikan pada Mas Parno, mohon dimaafkan segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.